merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian para ulama kita mendefinisikan ibadah itu dengan definisi ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-af'ali wal aqwal adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu adalah satu peristilahan yang mencakup segala hal yang diridai dan dicintai oleh Allah. Jadi semua yang diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah, itu masuk dalam kategori ibadah. Nah, tugas kita apa para jamaah sekalian? Tugas kita untuk mengetahui. Tugas kita yang paling pertama adalah pengetahuan kita terkait dengan apa yang diridhai dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini pentingnya ilmu itu. Jadi ibadah itu adalah satu peristilahan yang mencakup segala hal, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha. Terkait dengan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah minal aqwali wal af'al, baik yang sifatnya ucapan atau yang sifatnya perbuatan. Jadi ada ibadah yang terkait dengan ucapan, ada ibadah yang terkait dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini masuk dalamnya perbuatan-perbuatan yang nampak, minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi ada ibadah zahirah, ibadah yang nampak, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita saksikan, ataupun ibadah yang sifatnya ibadatun batinah, ibadah yang tidak nampak. Nah, semuanya ini masuk dalam kategori ibadah. Nah, untuk tujuan inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, poin pertama ini seharusnya menjadi pondasi utama kita dalam melaksanakan aktivitas menjalani kehidupan di atas kehidupan dunia ini. Bahwa memang tujuan utama kita ini diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi kalau ada orang yang hidup di atas kehidupan dunia ini tidak dalam posisi itu, berarti dia keluar dari tugas utama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Jadi kita hidup di dunia ini, mohon maaf para jamaah sekalian, tidak untuk cari kesenangan, tidak untuk mendapatkan, maaf tanda kutip, tidak mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini dalam makna yang sebenarnya. Meskipun ada yang disebut dengan hasanah fid dunya, kebahagiaan di dunia, tapi hasanah fid dunya itu tidak akan maksimal kalau dia tidak mengantarkan kita kepada hasanah fil akhirah. Jadi kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan, dalam tanda kutip, makna kebahagiaan itu yang sebenarnya. Kalau kebahagiaan, kesenangan yang pada akhirnya menjadikan kita lelah, menjadikan kita capek, menjadikan kita gelisah, itu bukan kesenangan. Itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Jadi para jamaah sekalian, kita tidak diciptakan oleh Allah di kehidupan dunia ini untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam persepsi yang difahami oleh sebagian. Memang dunia ini adalah darul amal, tempatnya kita bekerja.
Tidak ada yang namanya istirahat. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai dari satu kegiatan, satu ibadah, ini kepada Rasulullah SAW. Ayat ini diturunkan oleh Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Itu kepada Rasulullah SAW yang luar biasa amalannya. Kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, fa idza faragta fansab, wahai Muhammad, kalau engkau sudah selesai dari satu aktivitas, satu ibadah, fansab. Apa itu fansab? Letihkan dirimu, capekkan dirimu untuk aktivitas ibadah yang lain. Itu maknanya. Jadi para jamaah sekalian, dalam persepsi ini kita harus memaknai bahwa memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ya. Maka kalau kita keluar dari sini, dari poin pertama ini, kita telah keluar dari tujuan awal Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, jangan pernah menunggu Ramadan untuk menjadi lebih baik. Ya. Karena kita ini kan ditugaskan untuk beribadah. Ya. Jadi ibadah kita ini jangan menunggu Ramadan baru semuanya mau menjadi baik. Kematian itu tidak mengenal kita di Ramadan atau tidak di Ramadan. Ya. Bahkan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid, ya, lam araka tasumu minasyahri ma tasumu fi Sya'ban, ya Rasulullah, apa gerangan saya melihatmu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, apa yang engkau tidak lakukan di bulan-bulan yang lain? Ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjelaskan keistimewaan bulan Sya'ban ini, tidak. Rasulullah SAW, para jamaah sekalian, mengisyaratkan satu persoalan penting, ya, satu persoalan penting yang harusnya menjadi peringatan buat kita. Rasulullah SAW katakan, Sya'ban ini dzaka syahrun yakfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Yakfulu anhu katsirun minan nas. Ya. Karena letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Para jamaah sekalian, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita ada satu penyakit yang berbahaya. Apa itu? Lalai, ghaflah. Kalau dalam bahasa Arab namanya ghaflah. Yakfulu anhu katsirun minan nas. Ya. Kelalaian, al-ghaflah. Ya. Salah satu bentuk kelalaian kita, nanti kita mau taat kalau sudah Ramadan. Nanti masuk Ramadan, baru kita semua mau berubah menjadi taat. Kenapa tidak taat sebelum Ramadan? Jadi itu pertanyaannya para jamaah sekalian. Al-ghaflah, itu namanya lalai. Nah, kelalaian itu, ya, Masya Allah, kalau kita baca ya dalam Al-Quran, definisi kelalaian itu, salah satu di antara makna kelalaian itu, Allah berikan kepada kita perangkat yang sebenarnya seharusnya membuat kita tidak lalai. Tapi kita tidak menggunakan perangkat itu, akhirnya kita menjadi lalai. Ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum
a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai, kata Allah. Siapa mereka itu? Ya, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah jadikan neraka jahanam itu akan penuh sesak dengan bangsa jin dan manusia. Walaqad dara'na di jahannama katsiran. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa akan dipenuhi oleh jin dan manusia? Karena mereka itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dijadikan sebagai hati yang tidak dijadikan mengantarkan mereka untuk memahami agama ini. La yafqahuna biha. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Harusnya hati kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi sarana perangkat untuk kita agar kita memahami agama Allah. Mengamalkan agama Allah. Ya, menjadikan kita takut terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Menjadikan kita taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya. Kemudian yang kedua, mereka punya penglihatan, tapi penglihatan itu tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka itu tidak mendengarkan, tidak dipakai untuk mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya ingin kita mendengarkannya. Ya, la yasma'una biha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Para jamaah sekalian, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih rendah, lebih hina dari binatang ternak. Jadi kita disamakan oleh Allah, bahkan direndahkan oleh Allah, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ya. Para jamaah sekalian, binatang punya hati enggak? Punya enggak? Punya. Punya mata enggak? Punya. Punya pendengaran enggak? Punya. Sama dengan kita. Ya. Sama dengan kita. Tapi mereka tidak diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang mulia ini, beribadah kepadanya. Nah, itu bedanya. Itu bedanya kita dengan ya, binatang ternak itu tidak diciptakan oleh Allah untuk beribadah seperti Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya. Jadi tidak ada beban syariat. Ya, beda dengan kita. Ya, tentunya dalam konsep umum mereka itu bertasbih, memuji, tapi tidak diberikan beban-beban syariat seperti yang Allah bebankan kepada kita. Sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ibadah itu menjadi tujuan utama penciptaan kita. Maka ketika manusia tidak menggunakan perangkat ini, hati ini yang digunakan, yang seharusnya digunakan untuk memikirkan, memahami, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menjadikan matanya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan melihat ayat-ayat Allah yang dengannya dia mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dimaksud di situ oleh para ulama, baik ayat-ayat yang sifatnya Qur'aniyah, ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Qur'an, begitu pula ayat-ayat kauniyah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menggunakan penglihatan kita diberikan penglihatan oleh Allah yang dengannya harusnya mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah, mendapatkan hidayah dari penglihatan kita, dari hati kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita perangkat pendengaran yang dengannya harusnya kita mendengarkan semua itu. Nah,
Kalau ternyata kita tidak menggunakan semuanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan kalimat ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi para jamaah sekalian, pesan yang kedua, jangan pernah menunggu Ramadan untuk menjadi baik. Ya. Usia kita singkat. Usia kita singkat. Kita tidak tahu ini Ramadan kita dapat atau tidak. Kita tidak tahu. Ya. Ini Ramadan menghitung hari kan, kita menghitung hari. Tinggal berapa hari lagi Ramadan. Tapi kita tidak tahu. Ya. Allah takdirkan kita dapat Ramadan atau tidak. Ya. Maka ya, jangan pernah menjadikan Ramadan itu sebagai apa kata para ulama kita, jangan hanya menjadi hamba Allah di Ramadan saja. Ya itu. Ya. Jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, ini pesan yang kedua. Sehingga menyambut Ramadan itu, dalam persepsi memang kita sudah memahami konsep bahwa ya Ramadan salah satu bulan yang Allah pilih ya menjadi istimewa dengan keistimewaan tertentu, tetapi jangan sampai nanti kita berubah menjadi baik hanya di bulan Ramadan. Ya. Karena kehidupan kita ini berjalan terus menerus tanpa pernah ada kata berhenti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian, terkait dengan bekal-bekal menyambut Ramadan ini, yang ketiga, kita terkadang merasa berat ketika berhadapan dengan ibadah-ibadah tertentu. Katakanlah seperti ibadah puasa. Ya, seperti ibadah puasa. Terasa letihnya puasa itu. Ya. Ya. Makanya di antara ibadah yang menjadi pembeda ya, antara seorang hamba dengan hamba yang lain itu adalah ibadah puasa. Nah, ya, ibadah puasa. Nah, para jamaah sekalian, kenapa kita merasa letih ketika kita beribadah? Ya, katakanlah ibadah sholat ya, yang kita lakukan. Kita rasa kita ibadah kok capek ya. Ya. Padahal sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, ibadah itu karena memang adalah tujuan, harusnya tidak menjadikan kita ini berada dalam keletihan. Harusnya. Karena disitulah kebahagiaan kita. Ya, disitulah harusnya ya, kalau saya analogikan ya, kita samakan dengan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita itu memang adalah pekerjaan yang kita senangi, seberat apapun pekerjaan itu, kita akan enjoy, kata orang. Kita akan senang dengan pekerjaan itu. Itu kan kalau kita sudah senang pekerjaan kita. Nah, Allah kasih kita pekerjaan namanya ibadah. Tapi kenapa sering kita merasa letih dalam melaksanakan ibadah? Yang kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita lakukan hanya apa? Seperti dalam hadis Rasulullah SAW katakan, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash." Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak dapatkan dari ibadah puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Rubba sha'im, banyak. Atau di antara orang yang berpuasa ada yang
tidak dia dapatkan dari ibadah puasanya kecuali rasa letih dan haus. Ya, capek. Nah, para jamaah sekalian, nah kenapa ini? Ya, atau mungkin yang lebih tepat kita katakan seperti begini. Kenapa yang terasa itu capeknya saja, tidak nikmatnya? Ya, memang pastilah namanya ibadah itu pasti ada rasa capek. Tidak mungkin namanya saja beban ya, namanya saja beban Allah bebankan kepada kita. Tapi kenapa itu yang dominan? Ya. Kenapa itu yang dominan? Nah, para jamaah sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika kita beribadah, yang paling pertama yang harus kita rubah ya, dalam pelaksanaan ibadah kita itu adalah hati kita. Ya. Para ulama kita telah mengatakan ibadah hati itu jauh lebih penting daripada ibadah fisik. Saya ulangi para jamaah sekalian. Ibadah hati, ibadatun qalbiyah itu lebih utama yang harus tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah fisik kita. Coba. Tadi Masya Allah dalam sholat subuh ya, dibacakan ayat-ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan itu la'allakum tattaqun, tujuan ibadah puasa itu agar kita bertakwa. Takwa itu para jamaah sekalian kata Rasulullah sendiri mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Maksudnya apa? Ada yang dinamakan dengan taqwal qulub. Ketakwaan hati. Ya. Jadi kenapa kita merasa letih? Sering merasa capek yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada kebosanan ya, kebosanan dalam beribadah. Karena kita tidak menghadirkan hati kita dalam pelaksanaan ibadah. Yang kita kedepankan ketika melaksanakan ibadah kekuatan fisik. Saya sanggup puasa, saya sehat. Iya, Anda sehat. Tapi kalau tidak menyertakan hati dalam beribadah, kekuatan fisik itu tidak cukup ya, untuk menjadikan kita menikmati ibadah itu. Jadi para jamaah sekalian ya, menyambut bulan suci Ramadan ini ya, mari kita bersihkan hati kita ya. Mari kita ya, telusuri, jangan sampai kita tidak menikmati ibadah itu karena memang hati kita ini bermasalah. Ya. Dan yang paling pertama yang harus hadir dalam hati kita itu adalah ta'zim kita, pengagungan kita terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Pengagungan kita terhadap syariat Allah sebesar dan seberapa besar pengagungan kita kepada syariat Allah, maka semakin besar pulalah ya, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai dari pengagungan. Wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi ada pentakziman. Jadi bukan hanya sekedar ilmu. Ya. Kalau ilmu, semua kita punya ilmu bahwa ibadah puasa itu wajib di bulan Ramadan. Semua kita punya ilmu bahwa sholat 5 waktu itu wajib untuk kita lakukan. Kita semua punya ilmu bahwa zakat itu adalah ibadah harta yang wajib untuk kita tunaikan. Ya, ibadah haji, kita punya ilmu itu. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Kita punya ilmu itu. Tapi yang kurang, pentakziman kita, pengagungan kita terhadap syiar-syiar agama, syiar agama
yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, jadi ini poin yang ketiga. Ya. Jadi menyambut Ramadan ini harusnya yang kita benahi dulu adalah kebersihan hati kita, ya, ibadah qalbiyah kita, pengagungan kita terhadap syariat ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, yang keempat. Apa definisi bulan Ramadan itu? Apa definisi bulan Ramadan itu? Dan apa definisi puasa Ramadan itu? Ah, itu. Jadi dua. Ya. Apa definisi Ramadan dan apa definisi puasa Ramadan itu? Sehingga betul-betul kita memaknainya dengan baik. Yang pertama, Allah sendiri yang mendefinisikan bulan Ramadan itu. Ya, dalam ayat yang dibacakan tadi. Kan definisi yang terbaik itu definisinya Allah. Jangan kita mendefinisikan sesuatu yang Allah tidak definisikan. Allah sendiri yang definisikan. Ya, jadi kalau ingin tahu apa itu Ramadan, silahkan mencari apa yang Allah definisikan terkait Ramadan, dan silahkan mencari apa yang Rasulullah SAW definisikan terkait dengan Ramadan itu. Ternyata definisi Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa taala ada pada dua hal. Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi para jamaah sekalian, definisi Ramadan itu ada pada dua. Apa itu? Pertama, sejauh mana kita mengagungkan Al-Quran. Itu definisi Ramadan menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seharusnya bagi kita setiap kali kita bertemu dengan Ramadan, maka seharusnya kedekatan kita, interaksi kita dengan Al-Quran semakin maksimal. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafalkan. Itu sarana. Ya, tapi yang lebih penting itu bagaimana Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang paling penting. Al-Quran sudah menjadi pedoman hidup buat kita atau belum? Ya. Itu definisi Ramadan. Jadi kalau Al-Quran ini belum menjiwai kehidupan kita, berarti kita ini belum mendefinisikan Ramadan itu sebagaimana Allah inginkan pada kita. Ya. Seperti itu para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, definisi Ramadan itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapatkan bulan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, sekarang definisi puasa Ramadan itu apa? Sederhana. Definisi Ramadan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri katakan, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini yang terakhir yang ingin saya jelaskan. Jadi para jamaah sekalian, insya Allah Ramadan itu bulan berkah ya, kata Rasulullah SAW. Atakum syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan keberkahan. Dan salah satu keberkahannya itu Ramadan itu mudah, tidak sulit. Ya. Salah satu bentuk
keberkahan yang Allah berikan kepada kita itu bahwa setiap kita bisa mendapatkan definisi puasa Ramadan itu secara maksimal. Setiap kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendefinisikan Ramadan itu, puasa Ramadan itu, man sama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Syaratnya cuma 2. Imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan. Apa makna keimanan? Percaya bahwa yang mensyariatkan ibadah puasa ini adalah Allah. Saya mau tanya para jamaah sekalian, berat enggak keimanan mengimani puasa Ramadan itu sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita? Tidak berat. Keimanan, keyakinan kita bahwa ibadah puasa ini syariat Allah yang Allah tetapkan kepada kita. Kemudian apa? Yang kedua, ihtisaban. Kita melaksanakannya dengan penuh ihtisab. Apa itu ihtisab? Kita menyerahkan dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran yang terbaik bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kedua hal ini berat atau tidak? Tidak berat. Kita hanya perlu berpuasa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban untuk mendapatkan target dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Target paling minimal ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka para jamaah sekalian, seakan-akan ya Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa semua kalian kalau kalian berpuasa memenuhi 2 syarat ini, dosa-dosa kalian akan diampuni. Ya. Ini kan tidak berat. Jadi memaknai Ramadan itu jangan dimaknai ini harus capek, letih. Tidak. Ya. Semua kita insya Allah bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan tanpa terkecuali. Makanya Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW itu mengatakan celaka, celaka, celaka 3 kali kan? Rasulullah naik ke atas mimbar, setiap kali naik Rasulullah mengatakan ragima anfum ri'in, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Para sahabat bertanya, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Salah satu di antara 3 yang celaka itu, man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Siapa yang mendapatkan Ramadan, siapa yang diberikan oleh Allah kesempatan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa terbuka lebar buat kita semua. Ya. Cuma 2 syaratnya, penuh keimanan dan ihtisab. Iman bahwa Allah yang mensyariatkan ibadah puasa ini, kemudian ihtisab, mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kalau seseorang sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan puasa yang imanan wa ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya. Apalagi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempurnaan perangkat bagi kita untuk mendapatkan pengampunan itu. Di antaranya apa? Ramadan dijadikan sebagai bulan mulia. Setan-setan dibelenggu. Ada fasilitas tambahan yang Allah berikan secara khusus, spesial di bulan Ramadan. Maka untuk mendapatkan target ini, mudah atau sulit? Harusnya bertambah mudah. Makanya sungguh celaka orang yang diberikan kesempatan mendapatkan Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, nah ini beberapa poin penting ya dalam rangka kita memahami dan memaksimalkan ya Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas ya. Ini tidak tahu. Ya, pertama kita masih dapat Ramadan atau tidak. Ya, Allahumma ballighna Ramadan. Maka itu doa kita, ya Allah sampaikan kita di bulan Ramadan.
Dan yang kedua, ini sudah Ramadan keberapa buat kita? Kalau kita dapat ini Ramadan, ini kali keberapa kita Allah berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Nah, maka kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mendapatkan Ramadan tahun ini, maka jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Ya. Harus ya, Ramadan ini setiap Ramadan ada istilahnya orang sekarang scale up ya. Apa itu? Kalau usaha itu ya harusnya harus naik peringkat. Harus naik peringkat. Ya, jangan Ramadan kita hanya mengulangi kebiasaan kita Ramadan yang lalu. Yang kita sering tanyakan di Ramadan, apa buka puasanya? Ya Allah, kalau itu Ramadan hanya sekedar buka puasa, atau Ramadan hanya sekedar jamaah sekalian, apa yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ini pertemuan yang terakhir ya, sebelum kan tidak ada lagi. Oh, masih ada satu. Saya kira sudah selesai. Masih ada satu kali lagi ya? Sebelum masuk Ramadan ya? Oh, iya. Ya nanti kita kalau diberikan oleh Allah kesempatan ya insya Allah kita masih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jazakumullah. Dari pembicaraannya Pak Ustaz, saya ada dua hal yang saya petik ya dari pembicaraan itu. Pertama, maksud dan tujuan Allah menciptakannya jin dan manusia. Ya. Kalau manusia diciptakan tidak beribadah seperti yang dikehendaki Allah, maka dia keluar seperti pembicaranya. Kedua, ada Pak Ustaz mengatakan jangan menunggu Ramadan untuk baik. Baik. Ya. Saya ingin menghubungkan dengan realita yang ada dalam kehidupan. Ada ayat mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Saya melihat keadaan sekarang ini yang menjadi dominan menurut kasar mata saya mencari harta. Yang banyak orang lalai mencari harta. Artinya menurut penglihatan kasar mata saya, salah satu contoh umpamanya orang bangun tidur, dia tidak ke masjid, tapi justru mobilnya yang langsung dilap-lap apa dan sebagainya. Berarti pikiran manusia itu tertuju dominan kepada harta untuk hidup di dunia ini. Dan banyak lalai. Contohnya ayat sudah sampaikan seperti tadi. Kedua, seperti Ustaz katakan bahwa jangan menunggu itu untuk baik. Ada bahasa istiqamah. Tujuan puasa ini kan ujung-ujungnya kan di ayat itu la'allakum tattaqun. Saya melihat itu Pak Ustaz ya. Saya juga pernah tanyakan sama Pak Ustaz di BTP dulu. Mungkin karena keuntungan Ramadan atau hawa Ramadan itu, ruh Ramadan itu kadang-kadang masjid itu penuh. Ya penuh. Dengan wajah yang baru. Yang selama ini tidak pernah kita lihat wajah itu ya. Bahkan sampai tidur di masjid karena mungkin lelah baca Al-Quran. Pada tujuan puasa tadi ini kan untuk takwa. Berarti keluar dari itu harus lebih baik lagi daripada itu ya.
Tapi realita yang ada, begitu Ramadan berlalu, maka berlalu juga orang ini. Tidak nampak lagi. Tidak nampak lagi. Padahal puasa untuk lebih takwa. Untuk mendidik. Untuk lebih baik. Ya, itu pertanyaan yang saya petik tadi ini. Dan saya selalu menghubungkan dengan realita yang ada. Ya, saya hanya kadang-kadang melihat itu, ya tinggal kalau saya biasa lewat, tinggal doa saja, ya Allah hidayah, ya hidayah, seperti itu ya. Ya saya kira gambarannya seperti apa Pak Ustaz bisa mungkin lebih luas lagi. Ya. Saya kira itu saja. Ya. Jadi para jamaah sekalian, fenomena orang berlomba-lomba melaksanakan ibadah di Ramadan itu terjadi setiap tahun. Tidak usah kaget. Sama dengan ramainya Mekah dikunjungi oleh orang haji umrah. Allah sudah takdirkan Mekah itu menjadi tempat yang dirindukan. Ya. Jadi tidak, kalau Mekah itu padat, Mekah itu ramai, haji itu penuh sesak. Memang Allah takdirkan seperti itu. Itu namanya berkah. Itu namanya al-barakah, keberkahan yang ada pada Mekah. Nah, keberkahan yang ada pada Mekah itu juga ada pada Ramadan. Tapi Ramadan itu waktu, kalau Mekah itu tempat. Jadi fenomena bahwa orang itu sadar di Ramadan itu keberkahan Ramadan yang Allah takdirkan di Ramadan. Nah, bagi kita orang yang beriman, itu kesempatan. Itu kesempatan. Maksimalkan di situ. Maka tidak apa-apa kita ya memaksimalkan ibadah kita karena memang dijanjikan keistimewaan khusus di Ramadan. Tapi yang paling penting bagaimana Ramadan merubah kita. Itu yang paling penting. Ya, jangan hanya menjadi hambanya Allah di bulan. Kan banyak yang begitu. Hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan. Maka itu yang saya sampaikan tadi. Jangan menunggu Ramadan untuk menjadi baik. Kalau Ramadan bulan baik, itu sudah ketetapan Allah. Tidak perlu kita baik atau tidak baik di bulan Ramadan. Ramadan pasti baik terus. Sama dengan kerinduan orang untuk datang ke Mekah. Kita mau datang ke Mekah, tidak datang ke Mekah, apakah itu akan menghalangi orang datang ke Mekah? Tidak. Semakin banyak orang yang akan datang ke Mekah. Seperti itu juga Ramadan. Tapi apakah nanti kita datang ke Mekah baru menjadi baik? Nanti kita sudah haji, sudah umrah baru menjadi baik? Tidak begitu konsepnya. Ya. Jadi ungkapan tadi itu jangan menunggu Ramadan, itu jangan menunggu Anda umrah, haji baru menjadi baik. Itu juga sama. Jangan menunggu Ramadan untuk menjadi baik. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi Allah memang sudah takdirkan Ramadan itu bulan berkah. Ya. Mekah itu tempat yang terbaik. Pasti dirindukan. Pasti orang menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Ya. Masya Allah. Pertanyaannya mungkin lebih banyak karena sudah hujan juga. Silakan. Kalau masih ada. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan tadi Ustaz, itu tentang persiapan menuju Ramadan. Penjelasannya Pak Ustaz, wah luar biasa. Sampai bergetar jiwa ini untuk itu, mendengarkannya Ustaz. Yang tadi awal itu tentang Rajab, Sa'ban, Ramadan, menanam, memelihara, memetik. Iya. Iya. Itu makna dari menanam, memelihara, memetik. Karena memang banyak yang memang manusia memang macam-macam cara pola pikirnya. Hanya Ramadan yang mereka fokuskan untuk beribadah di situ. Tapi apakah hanya bulan 3 bulan ini yang dianjurkan Allah untuk kita persiapkan menuju ke Ramadan? 2 bulan ini yang kita persiapkan untuk menuju Ramadan? Atau ada bulan-bulan lain selain daripada itu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua,
ini makna puasa. Ini kan banyak orang, ini fenomena juga. Ada yang puasa hanya puasa 3 kali. Puasa hanya 3 kali, dianggap sudah 30 hari. Mungkin pertama, pertengahan, terakhir. Setelah itu tidak puasa lagi. Dan itu banyak terjadi. Jadi puasa di hari pertama saja? Di hari pertama saja. Atau puasa pertama, kedua, ketiga, setelah itu tidak lagi. Dianggap sudah 30 puasa itu. Atau pertama, pertengahan, terakhir. Itu banyak terjadi, Ustaz. Ini bagaimana menghadapi fenomena seperti ini, karena banyak terjadi di mana-mana seperti itu, Ustaz. Bahkan ini puasa, mereka menganggap beban yang tadi Ustaz jelaskan itu. Beban untuk mereka. Bagaimana menjelaskan kepada menghadapi fenomena seperti ini, Ustaz, untuk orang faham tentang bagaimana pentingnya di puasa, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja karena hidangannya sudah siap dan sudah waktu duha. Ya. Jadi yang pertama para jamaah sekalian, setiap waktu itu ada tugasnya masing-masing. Ya. Tetapi dari semua waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ada memang waktu-waktu yang mulia. Nah, spesialnya Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan itu di situ. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa dia punya keistimewaan khusus, tapi tidak menafikan, tidak menghilangkan bahwa waktu-waktu yang lain juga punya keistimewaan khusus, meskipun mungkin keistimewaannya tidak sama dengan keistimewaan Ramadan atau berbeda dengan keistimewaan Ramadan. Saya angkat contoh, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu juga hari-hari istimewa. Itu juga hari-hari istimewa yang banyak juga dilalaikan oleh manusia. Bahkan dikatakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu semua amalan soleh itu lebih afdal, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap waktu itu ada tugasnya, tapi ada waktu-waktu yang spesial. Jadi kalau kita katakan Mekah itu tempat yang spesial, tidak mengatakan Mekah itu satu-satunya. Ada tempat yang ada Madinah, ada Masjidil Aqsa, di Madinah ada Raudhah, Masjidil Aqsa ada. Bahkan di setiap tempat kita ada masjid. Masjid ini tempat kan? Ini tempat. Jadi itu maknanya. Jadi jangan hanya mengatakan, nah itulah salah persepsinya. Orang hanya beribadah di Ramadan karena menganggap Ramadan itu satu-satunya. Padahal tugas kita ini memang beribadah sepanjang masa, sepanjang hayat kita. Kita ini beribadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menafikan bahwa ada waktu-waktu yang mulia yang lainnya. Meskipun tentunya waktu yang mulia itu tidak mesti harus sama keistimewaannya. Ya, tapi catatannya jangan menunggu waktu yang mulia baru menjadi baik. Itu. Nanti waktu yang mulia baru tiba-tiba menjadi baik. Itu persepsi salah. Karena tugas utama kita berangkat dari konsep harus menjadi hamba Allah di setiap tempat, di setiap kesempatan. Kemudian yang kedua, ya ini tidak tahu, ini paham, ini pintar atau bodoh. Ya, kalau pintar, mungkin dia pintar, dia katakan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau dia sudah puasa 1, itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi dia katakan, oh sudah, 1 kali puasa itu menutupi 10. Ya, jadi di tengah lagi dia puasa. Itu juga 10 kebaikan. Itu pintar dari situ, tapi bodoh. Bahwa ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Definisi kedua tentang Ramadan itu ketundukan dan ketaatan kita terhadap ibadah puasa. Itu definisi kedua. Jangan cuma berhenti di definisi pertama. Definisi kedua terkait dengan Ramadan itu kata Allah, faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan bulan itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Jadi puasanya ya harus sebulan penuh. Nah, kalau ada yang berpuasa tidak sebulan penuh,
Itu cuma dua, orang sakit atau orang yang sudah tua renta, atau yang mempunyai uzur. Nah, mungkin dia tua renta atau punya punya uzur. Nah, kalau dia cuma puasa seperti itu, berarti puasa yang tidak sempurna. Saya kira itu jelas ya, karena ya definisi bulan Ramadan itu ketundukan dan ketaatan. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberkahi. Kalau masih ada satu kesempatan lagi, berarti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.